Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita segera taat, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu kita ini bujur-bujur membawa kita pada keridhaan Allah dan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Memulai membaca kitab Sabilul Ibtikar karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mudabbiril umuri wa muqaddiril aqdar mulijin nahari fil laili wa mulijil laili fil nahar tabsiratan wa dhikra li ulil basairi wal absar. Fa subhanahu wa ta'ala wa taqaddasa min malikin azimin mutakabbirin jabbar qadimin azaliyin daimin abadi hayyin qayyum qada wa hakama ala khalqihi bil fana'i wal inqidha wal mauti wal bala wa tahawuli min halin ila hal wal intiqal min dar ila dar wa tafarrada bid dawami wal baqa'i ala tatawulid duhur wa imtidadil a'sar wa taghayuril atwar wa insiramil a'mal. Ahmaduhu bima hamida bihi nafsuh. Ahmaduhu bima hamida bihi nafsahu wa bima hamidahu bihi ibaduhu al-mukhlisun al-abrar min malaikatihi al-muqarrabin wa anbiya'ihi wal mursalin wa ibadihi salihin al-akhyar. Imam Al-Haddad beliau memulai kitab Sabilul Ibtikar dengan basmalah. Kemudian Sidin melanjutkan dengan hauqalah, yaitu lafaz wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Isyarat bahwasanya kitab yang Sidin susun ini semata-mata cara Sidin memandang ini adalah dari Allah. Allah juga yang memberi kekuatan kepada Sidin, kemampuan kepada Sidin, kebisaan kepada Sidin, sehingga bisa menyusun akan kitab Sabilul Ibtikar ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu bagi kami kecuali apa yang Pian ajarakan kepada kami. Satu syuhud, satu pandangan mengawali kitab yang penuh berkah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Pian ya Allah, kami kadada berisi ilmu, kami kadada berisi pengetahuan
illa ma 'allamtana, kecuali nang pian lajarakan pada kami. Pian jua hakikatnya nang memberi ilmu itu. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya pian ya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baru Sidin masuk kepada pembukaan kitab. Alhamdulillah al-wahidil qahar, segala puji bagi Allah yang esa dan perkasa. Al-aziz al-ghafar, yang mana Allah adalah zat yang mulia dan maha pengampun. Mudabbiril umur wa muqaddiril aqdar, dialah Allah yang mengatur segala macam perkara-perkara dan menentukan segala macam ketentuan-ketentuan. Mulijin nahar fil lail wa mulijil laili fil nahar, dialah Tuhan yaitu Allah yang memasukkan siang kepada malam, kemudian memasukkan malam kepada siang silih berganti. Tabsiratan wa dzikra li ulil basairi wal absar, yang mana perubahan silih berganti siang dan malam tersebut sebagai bentuk pengingat kepada mereka-mereka yang memiliki pandangan-pandangan hati. Fa subhanahu wa ta'ala wa taqaddasa min malikin azimin mutakabbirin jabbar, maka maha suci Allah dan maha tinggi, seorang maharaja atau zat maharaja yang agung, yang pantas untuk bersombong diri dan maha perkasa. Qadimin azali daimin abadi, yang mana zatnya adalah qadim terdahulu tanpa diawali permulaan. Daimin abadiyin, dan zatnya pula terus kekal selama-lamanya tanpa ada pengakhiran. Hayyin qayyum, yang maha hidup dan maha mengatur segalanya. Qadha wa hakama ala khalqihi bil fana wal inqidha wal maut wal bala wa tahawul min hal ila hal, dan dialah Allah yang sudah menetapkan kepada ciptaannya sendiri dengan ketentuan bahwa ciptaannya akan sirna dan bisa berakhir, dan ditetapkan pada ciptaannya pula akan kematian dan cobaan. Begitu pula at-tahawul min hal ila hal, dialah Allah yang sudah menetapkan pada hambanya bahwasanya hamba-hambanya akan berpindah-pindah dari satu keadaan pada keadaan yang lainnya. Wal intiqal min dar ila dar, dan dialah Allah juga yang sudah menetapkan ketentuannya bahwasanya ciptaannya atau makhluknya bersifat pindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, satu alam ke alam yang lain. Wa tafarrada bid-dawam wal baqa' ala tatawulid duhur wa imtidadil a'sar, sedangkan dia yaitu Allah tersendiri atau esa dengan sifat dawam, sifat yang terus menerus tidak berubah-ubah, dan sifat baqa, kekal selamanya, seiring bergantinya waktu-waktu dan seiring berakhirnya zaman demi zaman, dan seiring bergantinya fase demi fase dan berakhirnya umur demi umur. Nah, di pembukaan aja Imam Haddad ini memberi isyarat kepada kita seputar tentang umur, seputar tentang perjalanan umur manusia.
Maha suci Allah jar Sidin, Sang Maharaja yang agung, Sang Maharaja yang bersifat qadim. Allah tuh zatnya terdahulu, zatnya qadim tanpa diawali dengan permulaan, zatnya daim abadi, terus menerus akan ada dan tidak ada pengakhiran bagi zatnya. Sedangkan makhluknya Allah, ciptaan Allah sendiri, sudah ditetapkan oleh Allah bahwa ciptaannya akan melalui fase demi fase, umur demi umur, zaman demi zaman, berubah dari hal ke hal yang lain, dari alam yang satu berpindah ke alam yang lain. Ini sifat makhluk. Kita manusia dari alam arwah, kemudian ditiup ke jasad kita ketika kita masih berbentuk janin di perut ibu, pindah ke alam dunia, menjalani umur di alam dunia sekian tahun, meninggal dunia, pindah ke alam barzakh, sekian lama di alam barzakh, dibangkitkan hari kiamat, masuk ke alam berikutnya, alam akhirat, melalui fase demi fase, padang mahsyarnya, siratnya, mizannya, kemudian diakhiri penentuan sorga atau neraka. Ada yang masuk sorga, ada yang masuk neraka. Nah, kita manusia, makhluk itu sudah ditetapkan Allah Ta'ala, mau kada mau berpindah-pindah. Ada fase-fase yang kita lalui dan berubah-ubah kita. Sedangkan Allah sendiri tafarrada bid-dawam wal baqa, menyendiri, esa zatnya, tidak berubah-ubah, qadimun azali, terdahulu sifatnya dan tidak diawali permulaan, kemudian bakin, terus menerus ada tanpa pengakhiran. Bertolak belakang dengan sifat kita makhluk. Ahmaduhu bima hamida bihi nafsah. Aku pun jar Imam Haddad memuji kepada Allah dengan pujian yang mana Allah memuji dengannya kepada dirinya sendiri. Wa bima hamidahu bihi ibaduhul mukhlisun al-abrar. Dan aku memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang digunakan oleh hamba-hambanya yang mukhlis atau ikhlas, dan hamba-hambanya yang abrar, yang berbakti. Min malaikatihi al-muqarrabin wa anbiya'ihi wal mursalin wa ibadihi salihin al-akhyar. Dari kalangan malaikat-malaikatnya yang dekat di sisinya, dan nabi-nabi dan rasul-rasulnya, dan hamba-hambanya yang soleh nan baik. Jadi Imam Haddad melajari kita, kalau kita memuji Allah dengan pujian yang kita seorang memujinya, itu bisa jadi kurang sempurna. Tapi ketika kita berucap, Ya Rabb, Ya Allah, ulun memuji pian, dengan pujian yang pian sendiri pakai untuk memuji diri pian seorang. Jadi kita menyerahkan, Ya Allah, pujian ulun kepada pian, sebagaimana pujian pian seorang kepada diri pian. Nah, kita kadang mampu lagi menganalisanya. Begitu pula ulun memuji pian, Ya Allah, dengan pujian-pujian yang dipakai oleh hamba-hamba pian yang ahli ikhlas, dari kalangan malaikat pian, nabi-nabi pian, rasul-rasul pian, dan hamba-hamba pian yang saleh dan baik. Ini ketawaduan dari Imam Haddad. Jadi Sidin, ulun memuji pian, Ya Allah, kada dari diri ulun seorang pujian itu, tapi ulun berharap pujian ulun tadi sebagaimana pujian-pujian hamba-hambamu yang soleh, nabi-nabi, malaikat, rasul, dan yang lain. Wassalatu wassalam ala abdihi wa rasulihi Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa Mukhtar. Salawat dan salam terhatur pada hambanya dan rasulnya, Sayyidina dan maulana Muhammad al-Mustafa Mukhtar, sang nabi yang terpilih,
alladzi arsalahu rahmatan lil alamin, yang dimana beliau diutus Allah sebagai rahmat bagi sekian alam. Wa khatama bihin nabiyyin, dan dengan Nabi Muhammad itulah Allah menutup kenabian para nabi. Wa ala ahli baitihi at-tayyibin al-athhar, dan salawat serta salam pula terhaturkan pada ahlul bait beliau, orang-orang yang baik dan orang-orang yang suci. Wa ashabihil muhajirina wal ansar, begitu pula salawat serta salam terhaturkan pada sahabat-sahabat beliau dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wal jaza, dan salawat serta salam pula teratur pada para tabi'in, orang-orang yang ikut dan berjumpa dengan para sahabat, ila yaumiddin wal jaza, terus menerus salawat tersebut terhaturkan sampai hari pembalasan. Wan kisamin nas ila fariqaini, fariqin fil jannah wa fariqin fin nar, dan salawat serta salam tersebut pula terus menerus terhaturkan kepada mereka semua sampai terbaginya manusia kepada dua golongan, satu golongan masuk ke dalam surga, satu golongan masuk ke dalam neraka. Sesudah Sidin mengucap hamdalah dengan panjang lebarnya, lalu Sidin membuka kitab ini pula dengan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang sudah turun-menurun dipakai para ulama ketika menyusun kitab. Bismillah, alhamdulillah, dan salawat ala Rasulillah. Ada lepas dari yang tiga. Bismillah dulu, hamdalah, alhamdulillah. Hanya salawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tuntung mukaddimah ini, hanya masuk kepada pembahasan kitab. Amma ba'du, fahadha mu'allafun mubarakun insyaallah. Allafnahu liqasdi tadhakkuri wal i'tibar. Ujar Imam Haddad, kitab ini adalah satu karangan yang barokah insyaallah. Kami susun dengan tujuan agar direnungkan dan diambil pelajaran. Ulun susun, jar Imam Haddad, tujuannya agar nang membaca, yang mengaji, yang mempelajarinya bisa bertadzakur, merenung-renung, wal i'tibar, dan mengambil pelajaran di balik isi kitab. Bima yamurru bil insan minal a'mar wa yahulu bihi minal ahwal wa yakhtalifu alaihi minal atwar min hina yantaqilu min sulbin ila rahim ila an yastaqirra fi ihdad daraini al jannati awin nar. Yang mana kandungan kitab ini Jarsidin yang diharap bisa direnungkan dan diambil pelajaran tadi seputaran perjalanan umur manusia, seputaran tentang fase-fase yang dijalani manusia, seputaran tentang zaman-zaman yang berbeda-beda yang pasti dilalui manusia. Dari semenjak inya berpindah dari tulang sulbi menuju rahim, tulang sulbi menuju rahim, sampai nantinya menetap di salah satu rumah kekal, entah surga atau neraka. Jadi kandungan kitab ini perjalanan seorang hamba, perjalanan umur semenjak dari alam arwah sampai puncaknya kena entah surga atau neraka. Beberapa fase yang pasti dilalui seorang hamba dikupas di dalam kitab ini. Tujuannya supaya direnungkan oleh kita
dan diambil pelajarannya. Waqad amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam bitadhkir wa wasafahu bihi. Sungguh Allah telah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan orang lain, dan bahkan Allah mengsifati Nabi dengan sifat pengingat. Wa ja'ala tadhakkur min wasfil mu'minin, dan sungguh Allah Ta'ala menjadikan sifat merenung bagian daripada sifat orang-orang beriman. Ahlil inabati wal khasyati wal qulubi wasyahadah, yang mana orang-orang beriman adalah orang-orang yang ahli di dalam kembali kepada Allah, ahli di dalam rasa takut kepada Allah, ahli dalam memelihara hati untuk menuju Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir, ujar Allah, wahai Nabi Muhammad, dzakir, ingatakan, beri peringatan kepada mereka. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu tanfa'u, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nabi mengingatkan, kemudian yang diingatkan pun bertadzakur atau merenung akan peringatan tadi. Wa qala ta'ala, di ayat lainnya Allah berfirman, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Wahai Nabi, ingatkanlah atau berilah peringatan, maka sesungguhnya engkau bukan seorang penenun melalui nikmat dari Tuhanmu, dan engkau bukan seorang yang gila. Wa qala ta'ala, Allah berfirman di ayat lain, fadzakir in nafa'atidz dzikra sayadzakkaru may yakhsha, maka berilah peringatan apabila peringatan tersebut bisa bermanfaat, dan orang-orang yang takut akan merenung apa yang mereka dengar dari peringatan. Wa qala ta'ala, fadzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir. Wahai Nabi, ingatkanlah mereka, sesungguhnya engkau adalah pengingat bagi mereka, dan engkau bukan orang yang menguasai akan mereka. Wa qala ta'ala, wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tidaklah seseorang itu merenung kecuali orang yang betul-betul kembali kepada Allah. Wa qala ta'ala, inna bidzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada peringatan bagi orang yang memiliki hati dan menggunakan pendengaran, dan ia bersaksi atasnya. Nah, ayat-ayat ini intinya adalah Imam Haddad menjelaskan kepada kita bahwa mengatakan orang lain itu penting. Karena sifat manusia itu lalai kada peringatan. Lagi kararamian kita ini beraktivitas hal duniawi, bisa kada ingat lawan akhirat. Kararamian bagawi, tatawaan di pasar, berdagang ini dan itu, bakawanan, kada ingat lagi kita lawan perkara sorga, neraka, siksa dan yang lain. Disitulah tadzkir, peringatan itu berfungsi tadi. Termasuk kitab ini tujuannya untuk memberi peringatan pada kita, supaya kita merenung dan mengambil pelajaran di balik kisah umur-umur yang dijalani dan akan dilalui oleh manusia. Waqad balaghana annahu lamma nazala qauluhu ta'ala fatawalla anhum fama anta bimalum, hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huznan syadidan wa khafa an qaddana adabuhum wa waqa'al iyasu min hidayatihim fa anzalallahu ala ithriha wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Fasarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik wa surriya anhu. Sungguh jar Imam Haddad, telah sampai kepada kami satu riwayat hadis ketika mana Allah menurunkan ayatnya yang berbunyi fatawalla anhum fama anta bimalum. Allah memerintahkan Nabi di ayat ini, tawalla anhum, wahai Nabi, berpalinglah dari orang-orang kafir itu. Kadusah lagi ikam dakwahi, kadusah lagi pian peringatkan, kadusah lagi pian selamatkan. Karena sudah jauh benar dah bebuhannya nih kada menerima akan dakwah pian. Fama anta bimalum, dan engkau ketika berpaling, engkau kada disalahkan, kada salah mereka yang memang sudah jauh. Ketika turun ayat ini, Nabi sangat sedih. Yang Nabi pahami dari ayat ini berarti Allah sudah hendak menyiksa kaumnya. Ujar Allah, tawalla anhum, sudah tinggalkan aja buahnya. Kada usah didakwahi lagi. Babal benar bahasanya. Kada usah diurusi lagi. Tawalla anhum. Yang Nabi pahami berarti dana adabuhum, sudah parak benar Allah menyiksa mereka nih. Kada mungkin diselamatkan lagi. Nabi pun disebut dalam riwayat hazina huznan syadidan, sedih ketika turun ayat ini. Kenapa? Karena bagi Sidin ketika diperintah berpaling dari kaum mereka ini, artinya jar Nabi qad dana adabuhum, parak sudah siksa itu turun bagi mereka. Wa waqa'al iyas min hidayatihim, dan telah sampai pada titik putus asa dari memberi petunjuk bagi mereka. Ketika Nabi sedih, Allah turunkan ayat selanjutnya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tetaplah beri peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi mereka yang beriman. Mendengar perintah selanjutnya agar terus memberi peringatan, Nabi pun gembira dan cerialah wajah Sidin berseri-seri. Kenapa? Wa dzalika kulluhu lima jabalahu Allah alaihi wa haqqaqahu bihi minar rahmati wa syafaqati 'alal alamin. Karena Nabi pada dasarnya beliau adalah sifat rahmat pada seutuhnya. Nabi adalah seorang yang sangat berkasih sayang seutuhnya. Ketika diperintahkan berpaling, kada usah didakwahi lagi kaumnya, sedangkan Nabi itu terbentuk murni dari rasa rahmat, sayang. Nabi tetap hendak menyelamatkan orang-orang kafir ini, tapi disuruh berpaling. Lalu sedih, Allah hibur dengan ayat selanjutnya, tetaplah beri peringatan pada mereka, dan peringatan itu bermanfaat bagi mereka yang beriman. Wal hirsil balik ala nus'ihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah Allah ciptakan murni dalam tubuh beliau memiliki sifat hiris, sifat yang kuat, yang berlebihan untuk menasihati orang-orang kafir yang belum beriman. Wa qabulihim lil haq wal huda, dan Nabi betul-betul haris, betul-betul semangat agar mereka orang kafir mau menerima kebenaran dan petunjuk. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala arsalahu rahmatan lahum, karena Allah sendiri mengutus Nabi sebagai kasih sayang bagi mereka. Wa wasafahu bidzalik fi kitabihi faqala ta'ala, dan Allah mensifatkan Nabi dengan sifat rahmat tersebut dalam kitabnya Al-Quran. Di dalam firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang bagi kalian seorang utusan dari diri kalian sendiri kalangan manusia. Azizun alaihi ma anittum, berat bagi hatinya melihat penderitaan yang kalian derita. Harisun alaikum, dan dia sangat betul-betul haris, semangat agar kalian menerima akan kebenaran. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau
sangat rauf, penyayang, sangat rahim, sangat pengasih bil mukminin bagi orang-orang beriman. Nah, Imam Haddad menjelaskan di sini bahwasanya ketika Allah menyuruhkan Nabi kita Muhammad SAW untuk terus mendakwahi orang-orang kafir dengan memberi peringatan-peringatan, di situ Nabi gembira luar biasa. Artinya tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan hidayah bagi orang-orang kafir yang walaupun sebenarnya orang-orang kafir tadi sudah mulai nampak penolakannya yang begitu kuat. Tetap ingat akan janji Allah. Gembira. Kenapa Nabi gembira? Karena Nabi memang tugasnya untuk menebar rasa rahmat. Saking rahmatnya Nabi, orang kafir pun Nabi kada putus asa untuk diselamatkan. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yashtadda alai iba'uhum wa radduhum lil haq wal huda. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu merasa sempit terhadap penolakan mereka orang-orang kafir terhadap kebenaran dan petunjuk. Yushiru ila dzalika qauluhu ta'ala, yang mana hal ini diisyaratkan Allah dalam firman-Nya, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadza hadithi asafa. Ujar Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadza hadithi asafa. Bisa jadi engkau saking sedihnya dakwahmu tidak diterima orang kafir, bakhi'un nafsaka, membunuh dirimu sendiri, asafa, karena rasa sesal, rasa kesal dakwah dan seruanmu tidak diterima oleh orang-orang kafir. Jadi saking Nabi itu sayangnya terhadap orang-orang dan makhluk sekitar, orang kafir yang nyata-nyata menolak dakwah sidin tetap Nabi sayangi dan tetap sidin dakwahi. Namun terkadang penolakan yang kuat dari orang kafir membuat Nabi muta'assif, membuat Nabi itu sedih, saking sedihnya seakan-akan hendak bunuh diri gara-gara orang kafir tadi kada menerima juga dakwah dan seruan sidin. Ini gambaran bentuk rahmat yang utuh yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau kita. Kita nih menghadapi orang. Orang itu tujuan kita supaya inya baik. Orang tadi pemabuk contohnya. Penjudi, penzina. Kita mendakwahinya tujuannya supaya inya baik, selamat. Kita dakwahi, kita beri duit supaya umpat lawan kita belajaran. Kita bawai, bujuki, sudah. Tatap inya kada mau, malah menyembati lawan kita. Apa yang terjadi pada kita? Mudahan kamu masuk neraka. Iya kada? Aku baik-baiknya sudah membawai. Aku sudah bujur harus menyelamatkan. Aku beri duit bahkan ikam. Kayak inilah ikam terhadap aku. Mudahan ikam masuk neraka, bakawan lawan Fir'aun sana. Nah itu kita. Nabi kada kayak itu. Kada ada istilah putus asa dalam dakwah. Bahkan saking sayangnya sudah diperintah Allah tawalla anhum, berpaling jauh, kada usah diurus lagi orang kafir tuh. Sedih Nabi diperintah kayak itu. Sedih Nabi mendengar ayat kayak itu. Lalu Allah hibur dengan ayat berikutnya, fadzakir, tetaplah ikam beri peringatan, dakwahi, teruskan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan bermanfaat bagi mereka yang beriman. Kalau memang ada cahaya iman, bermanfaat tetap. Teruskan ajar Allah. Hanya gembira pulang sini. Namun kita ada harapan. Kita nih membawai orang supaya selamat sudah. Bagus. Tujuan kita mulia supaya inya baik. Membawai sembahyang, membawai beriman, membawai berzikiran. Mengeluarkan duit kita bahkan membujukinya. Ditolaknya kita. Urus dirimu sendiri. Atau main fisik. Katiknya di telinga kita. Apa yang terjadi pada kita orang awam? Oh mana ini? Udah nih ikam masuk neraka. Ikam juga. Nang sakit ikam juga di akhirat.
Nah, itu kita ya. Nabi kada kayak itu. Nah, ini yang dijelaskan Imam Haddad dan ini berkaitan dengan tadzkir tadi, peringatan. Summa innal umra huwal muddah al-mutamadiyah minaz zaman. Nah, hanya masuk pembahasan umur. Karena umur inilah tadi fase-fase perjalanan manusia inilah isi dari kitab ini yang tujuannya memberi peringatan pada kita dan jadi bahan renungan gasan kita. Umur itu jar Imam Haddad adalah masa yang memanjang dari waktu ke waktu yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Qul law sya'allahu ma talautuhu 'alaikum wa la adrakum bihi, faqad labittu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun." Dalam Al-Qur'an surat Yunus Allah berfirman, "Wahai Nabi Muhammad, sampaikan pada mereka, seandainya Allah hendak, bisa saja aku ini tidak membacakan firman-firman-Nya pada kalian dan tidak memberitahukan pada kalian akan firman-firman-Nya. Sungguh aku ini jar Nabi, labithtu fikum umuran min qablih, telah bersama kalian sebelum aku diutus menjadi seorang rasul. Afala ta'qilun, kenapa kalian tidak mau memikirkan atau merenungkannya?" Nah, ada lafaz umur di sini. Ujar Nabi di surah Allah Ta'ala, sampaikan pada orang-orang kafir itu, seandainya Allah hendak, bisa aja Allah kada memerintahkan engkau untuk membacakan ayat-ayatnya di hadapan kalian. Bukankah aku sudah bersama kalian sebelum aku membacakan ayat ini? Kenapa kalian tidak renungkan? Maksud Nabi, ikam tuh sudah bersama aku 40 tahun sebelum aku diutus. Dan kalian orang-orang kafir tahu aku ni amin, terpercaya, kada pernah mengaramput, kada pernah berbuat hal-hal yang sifatnya hawa nafsu sebagaimana yang kalian perbuat. Bahkan diberi gelar Al-Amin tadi. Apakah mungkin setelah 40 tahun yang aku baca ini adalah hasil karanganku? Itu maksud Nabi di ayat ini. Wa kana dzalika al-umur 40 sanah. Masa tersebut yang disebut di sini masanya adalah 40 tahun semenjak Nabi lahir sampai Nabi dikirim atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah. Min hina maulidihi sallallahu alaihi wasallam ila hina ba'athahu Allah rasulan wa huwa muqimun ma'a qaumi bi Makkah al-musyarrafah. Dari semenjak Nabi lahir sampai semenjak Allah bangkitkan beliau atau Allah utus beliau sebagai rasul dan Nabi mukim bersama kaumnya tersebut di Mekah al-Musyarrafah selama 40 tahun. Wa qad istahsanna an nuqassim muddatal insan hadhihi al-mutatawilah al-mutaba'idah at-tarfaini ila 5 a'mar. Ma'a anna lil insan fi kulli wahidin min hadhihi al-a'mar ahwalan wa atwaran laysat lahu fil umri al-akhar. Wa lahu fiha nash'atun mukhtalifatun fima ya'lam wa fima la ya'lam, kama qala ta'ala wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Ma'a annahu bihaqiqatihi allati hiya haqiqatuhu huwa laysat hiya ghairuhu wa in ikhtalafat bihi al-ahwal wa ta'aqabat alaihi al-atwar wa lahu syu'urun bi nafsihi wa bima yajri alaihi min khairin wa syarr wa thawabin wa iqab. Ujar Imam Haddad, kami berpendapat bahwasanya bagus untuk membagi atau menggolongkan umur seorang insan yang panjang itu, yang mana ujung yang satu dan yang lain saling berjauhan, terbagi menjadi 5 fase umur. Nah, jadi karena pembahasan kitab ini 5 fase perjalanan umur manusia. Padahal jar Imam Haddad bisa lebih dari 5, tapi Sidin jadikan 5 aja. Ketika masih di alam arwah, kemudian ketika di dalam perut, ketika kena lahir ke dunia, ketika di barzakh, dan yang terakhir ketika di alam akhirat, surga dan neraka. Yang dimana manusia itu sebenarnya jar Sidin, di dalam umur yang ia lalui
memiliki fase-fase zaman demi zaman yang itu berbeda-beda dari umur sebelumnya dan sesudahnya. Dan manusia itu perkembangannya berbeda-beda di masing-masing umur tersebut. Ada yang ia sadar, ada yang ia ketahui, ada yang ia tidak ketahui. Sebagaimana Allah berfirman, wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Dan dialah Allah yang menjadikan kalian di alam yang tidak kalian ketahui. Ma'annahu bihaqiqatihi allati hiya haqiqatuhu huwa. Yang dimana perjalanan umur manusia itu dari semenjak alam arwah tadi, kemudian di alam jasad, dari janin sampai terlahir ke dunia, berpindah ke alam barzakh, berpindah ke alam akhirat, surga dan neraka selanjutnya. Berbeda-beda bentuk-bentuknya, tapi orangnya itu juga, jadi Imam Haddad. Inya itu juga yang akan dihakimi. Inya itu juga yang ketika di alam arwah, inya itu juga yang ketika di alam dunia, inya itu juga yang di alam barzakh. Walau bentuk-bentuk inya sendiri akan berbeda-beda. Walahu syu'urun binafsihi wa bima yajri alaihi min khair wa syar wa thawab wa iqab. Dan dialah pula yang akan merasakan dirinya sendiri, baik itu kebaikan atau kejahatan, baik itu pahala ataupun itu dosa. Jadi jangan dikira orang yang di alam arwah berbeda dengan orang yang ketika sudah lahir di dunia. Inya itu juga yang akan melalui. Dan inya juga yang akan mendapat hasil sesuai amalnya. Apabila baik, inya dapat pahala. Apabila buruk, inya dapat dosa. Itu juga yang akan disiksa di alam akhirat. Dan inya itu juga yang kelak ditentukan entah surga atau neraka. Karena ada beda-bedanya. Waqad khatara lana wa hadha talib min muddatin. Thumma khatara lana ta'khiruhu ila an tamdiya ats-tsalitsa wa sittun min al-umr. Ujar Imam Haddad, sungguh telah terlintas bagiku mengarang kitab ini semenjak sebelum-sebelumnya. Kemudian terlintas pula bagiku agar mengarang kitab ini ditunda saja sampai umurku lebih dari 63 tahun, jadi Imam Haddad. Jadi Sidin ketika mengarang kitab ini sudah berumur 60-an, bukan masa muda lagi. Yang mana umur 63 tahun allati hiya muddatu umri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur 63 ini adalah umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala sahih kama warada bidzalik, atas pendapat yang sahih sebagaimana diriwayatkan sedemikian. Wa qila situna sanah, sebagian ulama mengatakan umur Nabi ternyata cuma 60. Wa qila khamsa wa situna sanah, sebagian mengatakan 65 tahun. Waqad madat hadhil muddatu minas sinin wa hiya al-an fi sabi'ah wa sittin. Sungguh jar Imam Haddad, umurku lebih dari 63. Dan sekarang ini ketika menuntunkan kitab ini sudah menggapai 67 tahun, jar Imam Haddad. Waqad madat ashhurun minha, bahkan lebih beberapa bulan dari 67 tahun. Fanas'alullaha khaira dzalik wa barakatah. Sehingga aku memohon kepada Allah kebaikan dari umurku tersebut dan keberkahannya. Wa husna khitamihi, dan aku memohon kepada Allah agar ditutup umurku dengan sebaik penutup. Wa na'udzubilla min syarrihi, dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan umurku tersebut serta ujian dari umur tersebut, dan berlindung pula dari su'ul khatimah atau penutup umur yang buruk, su awakibih. Fa innahu khairu mas'ulin wa akramu ma'mul. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang dipinta dan sebaik-baik yang diharapkan. Wa nas'aluhu subhanahu wa nabtahilu ilaihi an yuhyiyana ma kanat hayatu khairan lana wa yatawaffana ma kanatil wafatu khairan lana. Dan aku memohon, ujar Imam Haddad, memohon kepada Allah yang Maha Suci dan nabtahilu ilaih,
betul-betul merengek kepadanya agar Allah menghidupkan kita apabila hidup baik bagi kita, dan mewafatkan kita apabila ternyata wafat itu lebih baik bagi kita daripada hidup. Allahumma la tuqaddimna li'adzab, ya Allah, jangan engkau wafatkan kami dalam keadaan diazab. Wala tuakhirna li fitnah, dan jangan tunda-tunda wafatnya kami dengan ujian-ujian yang banyak darimu. Allahumma inna nas'aluka khairal haya wa khairal wafah. Ya Allah, kami memohon kepadamu sebaik-baik kehidupan dan sebaik-baik wafat atau kematian. Wa khaira ma baina dzalik, dan kami memohon kepadamu kebaikan-kebaikan di antara kehidupan dan di antara kematian. Wa na'udzubika min syarril hayah wa syarril wafah, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya hidup dan buruknya wafat. Wa syarri ma baina dzalik, dan buruk di antara hidup dan wafat. Ahyina hayata su'ada, ya Allah, hidupkan kami dengan kehidupannya orang-orang yang berbahagia. Hayata man tuhibbu baqa'ah, hidupnya orang yang engkau sukai ketika hidup. Wa tawaffana wafata syuhada, wafatkan kami dengan cara wafatnya orang-orang yang syahid. Wafata man tuhibbu liqa'ah, wafat yang engkau sukai perjumpaannya. Waqtim lana bil husna, dan tutuplah umur kami dengan kebaikan, wal ihsan fi lutfin wa afiyah, dalam kelembutan dan keafiatan, wa ahbabana wa muhibbina, begitu pula tutuplah umur orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami, wa awliya'ana fika, dan orang-orang yang mereka bermualah kepada kami untukmu, wal muslimin, dan orang-orang Islam seluruhnya, ya arhamar rahimin, amin. Wa ismu hadzal muallaf sabilul iddikar wal i'tibar bima yamuru bil insan wa yanqadi lahu min al amal. Nama dari kitab yang aku karang ini, Jersidin, adalah sabilul iddikar wal i'tibar bima yamuru bil insan wa yanqadi lahu min al amal. Nas'alullah ta'ala umuma naf'i bihi, kita memohon kepada Allah agar manfaat kitab ini menyeluruh. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim, dan mudah-mudahan kitab ini, jar Imam Haddad, dijadikan murni mengharap ridhonya, wa mugarriban min ridahu wa mujawaratihi fi jannatin na'im, dan mudah-mudahan mendekatkan kepada keridhaannya dan kebersamaan dengannya di dalam surga yang nikmat. Bi fadlihi wa rahmatihi wa judihi wa karamihi, innahul jawad al-karim al-barur rahim. Dengan keutamaan dan rahmat darinya dan kebaikan serta kemuliaannya, sesungguhnya Allah maha baik, maha mulia, maha baik dan maha pengasih. Wa hadza awanu syuru fil maqsud min kitab. Ini adalah pembukaan atau permulaan dari memulai maksud daripada kitab ini. Wallahul muyassir wal mu'in, dan sesungguhnya Allah yang maha memudahkan dan maha membantu. Wal hadi ila haq was shawab, dan dialah Allah yang maha memberi petunjuk pada kebenaran. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dan tidaklah aku diberikan taufik untuk mengarang kitab ini kecuali dari Allah, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Wa huwa rabbi, dan dialah Allah Tuhanku, la ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali dia, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku menyerahkan taubatku. Wa'lam anna nadarna fi jumlatil a'mar allati tamuru 'ala ibni adam wa yumurru 'alaiha fawajadna tarji ila khamsah. Nah, ini terakhir. Ketahuilah, setelah kami perhatikan dari garis besarnya umur-umur yang dilalui atau yang dijalani seorang manusia, maka kami dapati secara garis besar fase-fase umur manusia itu terbagi 5. Likulli wahidin minha ajal. Masing-masing dari 5 fase umur itu memiliki pengakhiran. Walil insan fi kulli wahidin minha atwar,
Dan manusia di tiap tahapan 5 umur itu memiliki perubahan-perubahan, dia tatawwur fiha, berubah-ubah di dalamnya. Wa yantaqilu minha, dan berpindah darinya kepada yang lain. Wa ahwal tahulu alaih, dan fase-fase yang akan ia lalui. Wa linnas fi dzalika ikhtilaf wa tawafuq wa tabayun, dan masing-masing manusia di dalam fase 5 umur itu berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang jauh berbeda. Al-umrul awal, umur pertama yang akan dibahas, min hina khalaqallahu Adam alaihissalam wa dhammana dhahrahu adh-dhurriyyata as-su'ada minhum wal ashqiya. Fase umur pertama pembahasan kitab ini kena semenjak Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah masukkan dalam punggung beliau dzurriat keturunannya yang bahagia atau selamat ataupun yang celaka, yang akan masuk neraka. Falam tazal tantaqil min sulbin ila rahim. Kemudian setelah dimasukkan keturunan Nabi Adam dalam punggungnya, berpindahlah dari sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sulbi ke rahim, sampai ia keluar terlahir dari kedua orang tuanya. Nah, ini fase umur pertama yang akan dibahas. Semenjak Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah titip anak cucunya di punggung Nabi Adam, kemudian berpindah dari situ kepada putra Nabi Adam, berpindah kepada pasangannya, kemudian berpindah lagi kepada anak dari pasangannya, pindah lagi dari sulbi ke rahim, sampai kita keluar dari kedua orang tua kita. Itu perjalanan yang akan dikupas di fase pertama. Wal umru tsani, umur yang kedua, min hina khurujil insan min baini abawaihi ila dunya ila waqti mautihi wa khurujihi minad dunya. Pembahasan fase umur kedua dari semenjak kena keluarnya manusia dari kedua orang tuanya, terlahir ke dunia sampai ia wafat meninggal dunia, kemudian keluar ia dari dunia. Itu pembahasan fase kedua dengan dalil-dalilnya dan penjelasannya. Wal umru tsalits, umur ketiga, min hina khurujil insan minad dunya bil maut. Dari semenjak manusia itu meninggal dunia, wafat, ila an yab'athahu Allah binafkhi fi sur wa tilka muddatul barzakh. Sampai Allah bangkitkan manusia tadi dengan trompet sangkakala, dan inilah yang disebut fase barzakh. Itu umur yang ketiga karena dibahas, dari semenjak mati sampai dibangkitkan melalui trompet sangkakala. Fase barzakh ini disebut yang ketiga. Al-umrur rabi, fase umur yang keempat, min hina khurujil insan min qabrihi, dari semenjak manusia itu keluar dibangkitkan dari kuburnya, au min haitsu Allah, atau dari tempat selain kubur, semisal orang mati meledak, orang mati tertindih, terbakar yang ada di kubur. Dari ia keluar dari kubur atau dari tempat lainnya, binafkhi fisur, dengan ditiupnya trompet sangkakala, liyaumil ba'tsi wan nusyur, untuk hari di padang mahsyar, ilal hasyar ilallah, wal wuquf baina yadayhi lil wazni wal hisab wal murur ala sirat wa akhdhil kitab, sampai kena fase ketika ia berdiri di hadapan mizan, dihisab, berjalan melalui jembatan sirat, mengambil catatan amal, ila ghairi dzalik min mawaqifil qiyamah wa ahwaliha wa syada'idiha wa ahwaliha, dan hal-hal semacamnya dari hal-hal yang terjadi di hari kiamat, baik itu hal-hal yang dahsyatnya atau hal-hal yang luar biasanya. Jadi fase umur keempat, dari semenjak dibangkitkan dari kubur dan melalui hal-hal yang akan kita jumpai di akhirat. Mizan, mengambil catatan amal, melewati jembatan sirat tadi. Kemudian lagi macam-macam hal yang akan kita jumpai di hari pembalasan hari kiamat. Wal umrul khamis, fase umur yang kelima yang terakhir, min waqti dukhulil insan fil jannah ilal abad. Semenjak manusia sudah lolos dari hari pembalasan, kemudian ia masuk surga selama-lamanya. Wa hadha huwal umrul ladzi la inqida'a lahu wa la ghayah.
Dan umur yang kelima inilah yang kadada habisnya dan kadada puncaknya salawasan di dalamnya. Au min hina dukhuli ahli nar ila nar. Atau kalau kada masuk surga dari semenjak ahli neraka masuk ke dalam neraka. Ini fase umur kelima. Jadi ini 5 pembahasan ini yang dikupas dari awal kitab sampai akhirnya. Dari semenjak Nabi Adam dicipta sampai kita menjadi orang yang dititip dalam tulang punggung sidin, keluar dari sulbi ke rahim dan seterusnya sampai lahir ke dunia. Fase umur kedua dari kita lahir, dari keluar perut kuitan kita sampai kita mati. Fase ketiga dari semenjak mati di alam barzah sampai dibangkitkan melalui tiupan sangkakala. Yang keempat dari semenjak dibangkitkan tiup sangkakala sampai melalui persidangan hisab-hisab di hari kiamat. Yang kelima adalah ketika orang sudah keluar daripada hari persidangan menuju entah neraka entah sorga. Dikisahkan bagaimana neraka, dikisahkan bagaimana sorga. Itu umur yang kelima yang terakhir. Wa ahwaluhum mukhtalifatun bidzalik. Keadaan manusia berbeda-beda di dalamnya. Faminhum al-khalid al-mu'abbad bila ghayah wal nihayah. Ada yang salawasan di neraka tanpa ada puncak, tanpa ada akhir. Wa humul kafirun, dialah orang-orang kafir. Wahum ala ikhtilaf anwa'ihim, dan orang-orang kafir berbeda-beda juga tingkatan-tingkatannya. Wa minhum al-kharijuna minha, ada pula kelak orang-orang yang akan keluar dari neraka setelah sebelumnya dimasukkan ke dalam neraka. Wahum usatul muwahhidin, dia adalah orang-orang yang bermaksiat tapi bertauhid. Imma bisyafa'ah, entah keluar dari nerakanya karena syafaat, wa imma bi ghairiha, atau keluarnya bukan karena syafaat. Ala hasab ma yati min at-tafsil, sesuai nanti penjelasan rincinya akan dijelaskan di fasalnya tertentu. Inda syarhi dzalik al-umur alladhi huwa al-umr al-khamis, ketika diuraikan umur yang kelima. Wa nahnu nashrah likulli wahid wa nahnu nashrah kulla wahid min hadhil amar syarhan wajizan, dan kami akan menjelaskan tiap-tiap masing 5 umur ini dengan penjelasan yang ringkas. Yalik bi zaman wal makan, sesuai dengan zaman dan tempat. Min ghairi tatwil wa ishab, tanpa memperpanjang pembahasan dan tanpa bertele-tele. Wala ijazin mukhil bi husulil fawaid al maqsudah allati yaqa'u anha su'al, dan kada juga menjelaskannya dengan bahasa yang singkat sehingga akan ada maksud-maksud yang akan dipertanyakan lagi. Wa tamussul hajatu ila syariha, dan tidak singkat penjelasannya, sesingkat mungkin sampai orang-orang minta penjelasan lagi. Kada terlalu singkat benar, kada terlalu panjang, maksud Imam Haddad. Fa amma tafsilul kulli, adapun penjelasan yang sifatnya merinci, fala matma'afi, maka kada perlu. Li'annahu yastad'i syarahan tawilan wa bastan mumillan, karena kalau dirinci masing-masing 5 umur diperpanjang penjelasannya, maka membutuhkan penjelasan yang panjang dan penjelasan yang akan membosankan, dari Imam Haddad. Ini muqaddimah atau pembukaan dari kitab Sabilul Iddikar. Insyaallah di perjumpaan berikutnya kita langsung masuk kepada fase umur yang pertama, yaitu ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian menitip keturunan-keturunan dalam tulang-tulang sulbi sidin. Ada yang selamat, ada yang kada selamat, kemudian sampai terlahir melalui kedua orang tua kita. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mohon maaf ulun bercapat-capat karena ini masih muqaddimah, kita ringkas saja. Insyaallah perjumpaan berikutnya langsung masuk kepada inti dari pembahasan-pembahasan kitab. Mudah-mudahan sekali lagi perjumpaan kali ini membawa kemanfaatan, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, taufik, waktu kosong, kesehatan, keafiatan, sehingga bisa istiqamah belajaran di majelis ilmu, mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.